Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-wujudul haqqul mubin. Al-musabbitu li wujuhil kasratil asma'iyati. Al-mafna lima roya wujuhil a'yan as-sabitah. Al-awwal bila bidayah wal akhir bila nihayah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa man tabi'a sunnatahu min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberi banyak hidayah, rahmat, inayah, maghfirah. Terlebih lagi kita sudah memasuki bulan suci, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang penuh dengan keagungan kita, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali faedah, manfaat yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah untuk kesehatan jiwa. Yang kedua, kesehatan fisik. Dan yang ketiga adalah kesehatan spiritual. Ketiga-tiganya itu harus kita jaga, kita bangun, dan kita kembangkan. Jiwa kita semakin sehat, mental kita semakin sehat, spiritual kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan dan mendekati akhir bulan Ramadan. Kita tentunya sudah mempersiapkan malam Lailatul Qadar. Bukan kita hanya menunggu. Kalau hanya menunggu, kita tanpa persiapan. Kita hanya menunggu kapan ya bulan Lailatul Qadar itu datang. Tetapi kita persiapan, menunggunya penuh dengan persiapan. Kita akan menggunakan seoptimal mungkin. Kita siapa tahu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quran, Lail itu ada 80 kali berulang-ulang Lail. Kalau Lailah ada 8 kali. Kalau Lailatul Qadar ada 3 kali, yaitu dalam surat Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu berulang 3 kali. Al-Qadar itu maknanya apa? Kalau menurut para ulama itu lebih sepakat bahwa Al-Qadar itu adalah kemuliaan. Berarti malam kemuliaan. Di dalam kemuliaan itu ada apa? Itu banyak sekali. Yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz secara keseluruhan. Itu jumlatan wahidah. Ketika dari langit ke bumi berangsur-angsur. Nah, dalam malam Lailatul Qadar juga itu kita mendapatkan suatu kebaikan yang tidak terhingga, berupa kemuliaan jiwa, pahala, kemuliaan dunia, dan sebagainya. Apabila kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Tentunya persoalan-persoalan dan suatu problem-problem kita saat ini dan yang akan datang. Malam Lailatul Qadar itu juga bisa digapai dengan banyak tindakan-tindakan yang positif. Kita sebagai pengajar, maka yang terbaik dengan mengajar. Para dokter, perawat, bidan, maka dengan pekerjaan yang amanah dan yang baik, sebaik-baiknya. Para pekerja bangunan, wartawan,
militer dan sebagainya, bekerja dan sebagainya. Ketika malam, maka kita usahakan dengan menggapainya malam Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran, sholat malam, zikir, ibadah, muhasabah diri dan sebagainya. Tentunya juga dengan membaca doa terserah apa yang kalian inginkan, apa yang menjadi hajat kalian, maka dilihat juga, dibaca juga, direnungi juga. Malam Lailatul Qadar juga bisa digapai dengan persiapan diri, dengan membersihkan hati kita dari persoalan-persoalan yang merusak hati. Imam Ghazali menyebut bahwa penyakit hati itu ada 40 kabairil ismi qalbiyah. Ada dosa-dosa besar hati, yaitu diantaranya seperti kabairul ismi itu diantaranya riya bi amalil bir, memamerkan ibadah yang baik. Ibadah bukan dipamerkan, bukan disembunyikan, biasa saja. Ketika kita seorang pengusaha memamerkan hartanya, itu tidak baik. Seorang pejabat memamerkan hartanya, itu tidak baik. Itu adalah termasuk dosa besar. Ada juga memamerkan kecantikannya, memamerkan ketampanannya, memamerkan kendaraannya, itu termasuk dosa. Apalagi memamerkan ibadah kita. Ketika kita sendirian, kita biasa saja, tetapi ketika banyak orang, kita lalu pegang tasbih, berzikir seolah-olah kita menjadi orang yang solih, maka itu adalah termasuk kabairul ismi qalbiyah. Ada yang lain, yaitu dosa hati seperti ghibah, namimah. Ghibah itu merasani, menggunjing, mencari kesalahan orang lain. Namimah itu mengadu domba, dengki dan sebagainya. Itu adalah dosa hati. Ketika kita ingin menggapai Lailatul Qadar, maka penyakit-penyakit itu harus dihilangkan. Kalau tidak bisa dihilangkan, maka minimal diminimalisir serendah mungkin. Nah, dari dasar awal itu lalu kita berangkat pada perilaku kita. Perilaku kita diperbaiki, akhlak kita diperbaiki, akhlak terhadap Allah dengan ibadah semakin khusyuk, akhlak kepada istri, kepada pasangan kita semakin menghargai, akhlak terhadap anak kita selalu menganggapnya itu adalah sebuah titipan, bukan suatu yang kita kendalikan, yang harus kita persis seperti kita. Anak kita suka makannya telur dadar, kita sukanya makan tempe, dipaksa untuk makan tempe, nggak bisa, harus dengan harus kesadaran. Nah, yang kedua, ketika kita sudah punya akhlak yang baik, maka dengan ibadah, sholat malamnya, siangnya bekerja, malamnya sholat, zikir, baca Al-Quran, muhasabah, mengingat-ingat dosa kita. Bukan yang diingat-ingat adalah pahala kita, tetapi dosa kita diingat-ingat. Lalu kita membaca Al-Quran, membaca secara fasih sesuai tajwid. Kalau bisa direnungi, maknanya dipahami, maksudnya ditelaah penafsirannya dan sebagainya. Lalu kita juga membaca zikir berupa istighfar, tasbih, tahlil dan sebagainya. Pergunakan sebaik mungkin. Apabila kita dekat dengan masjid, maka diperlukan untuk i'tikaf agar kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apabila kita semaksimal mungkin pada siang dan malam hari, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam sebaik-baik malam, dan pahalanya luar biasa. Kita tidak akan menemui pada malam-malam yang lain. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cukup sekian dari saya.
Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.